Eh, jujur deh, kalian cuma nganggap ibadah itu puasa sama sholat aja nggak sih? Padahal bisa jadi hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu juga ibadah. Kitanya aja yang nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kami nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Hai hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nuryatul Dia Maulida. Aku dari kampus Unimar, Fakultas Farmasi, Program Studi D3 Farmasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hakikat dan prinsip ibadah yang ternyata luas banget dan dekat sama kehidupan sehari-hari kita. Selama ini, banyak dari kita yang menganggap kalau ibadah itu cuma kegiatan ritual. Contohnya, kayak sholat, puasa, zakat, dan haji. Padahal, hal-hal yang jadi rutinitas kita setiap hari itu juga ibadah loh. Menurut Yulianti pada 2024, ibadah itu mencakup semua bukti pengabdian kepada Allah, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun niat dalam hati. Yang artinya ketika kita belajar, bekerja, bahkan ketika kita membantu orang tua, itu juga termasuk ibadah loh. Di video ini, kita akan memahami bersama tentang hakikat ibadah, konsep ibadah, jenis-jenis ibadah, serta fungsi dan hikmahnya. Kalau kita bicara hakikat ibadah, sebenarnya tujuan hidup kita ini cuma satu, yaitu beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Menurut Jamaluddin dan kawan-kawan tahun 2020, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi, ibadah itu bukan cuma gerakan, tapi juga hati dan niat. Dalam Islam, konsep ibadah itu luas banget. Menurut Jamaluddin dan kawan-kawan tahun 2020, semua aktivitas bisa jadi ibadah kalau niatnya benar dan sesuai syariat. Jadi, kita ibadah bukan cuma di masjid aja, tapi juga ketika kita di rumah, di kampus, bahkan saat kita sedang bekerja. Ibadah itu ada dua jenis. Yang pertama, ada ibadah mahdah. Contohnya yaitu seperti sholat dan puasa. Yang kedua, ada ibadah ghairu mahdah. Contohnya seperti belajar dan bekerja. Menurut Samin tahun 2020, kedua jenis ibadah ini saling melengkapi. Artinya, kehidupan kita selama 24 jam itu juga bisa termasuk ibadah. Ibadah itu juga bukan cuma kewajiban, tetapi punya banyak fungsi. Menurut Yulianti tahun 2024, ibadah bisa memperkuat hubungan dengan Allah, membentuk akhlak, serta menenangkan hati. Makanya, orang yang rajin ibadah biasanya lebih sabar dan hatinya lebih tenang. Setiap ibadah itu pasti punya hikmah. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2008, ibadah adalah sarana pembinaan diri. Kalau kita paham hikmahnya, kita nggak akan tuh ngerasa ibadah karena terpaksa. Tapi kita akan ibadah karena merasa butuh. Ibadah itu nggak cuma berdampak kepada diri kita sendiri, tetapi juga ke orang lain yang berada di sekitar kita. Menurut Yulianti tahun 2024, ibadah membentuk sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi, kalau ibadah kita benar, sikap kita juga ikut baik. Jadi teman-teman, ibadah itu bukan cuma ritual, tetapi seluruh hidup kita. Mulai dari hal kecil, yaitu dari niat. Karena hal yang sederhana itu bisa jadi hal yang paling bernilai di sisi Allah. Ayo, kita sama-sama perbaiki niat kita mulai hari ini. Mungkin cukup segini dulu kita belajar barengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Bye-bye.